Waduh, ini kenapa? Aduh. Kebakaran, lari cepat, tolong. Kebakaran, tolong. Sini dong. Pabrik tekstil meledak. Bisa mati gimana, kamu mau dipenjara ya? Jangan takut. Aku suruh istriku gantikan aku. Hancur istri, ada korban, jiwa aku pasti masuk penjara. Istri, tolongin aku, istri. Aku harus gimana? Kamu bilang aja mesin itu kamu yang desain. Iya emang punyamu, aku cuma pakai gambar desainmu. Sampai kecelakaan istri. Sanyu, dulu kan udah aku bilang. Gambar itu cuma draft kamu yang ambil diam-diam. Buat alat baru masalahnya. Sekarang malah mau nuding aku. Istri, dengerin aku beneran salah. Aku juga buat masa depan kita berdua. Kamu tahu aku sakit-sakitan kalau aku masuk penjara. Pasti gak bakal selamat, istri, kamu tega lihat. Aku mati gitu, istri. Istri, kan kamu paling sayang aku janji. Begitu kamu keluar, kita berdua hidup bersama selamanya ya. Istri. Baik. Aku gantikan kamu. Sayang, aku kangen banget. Pulang yuk. Hem. Sam. Sayang, kamu mau apa? Bunuh kamu. Jangan panggil sayang, panggil bosan. Oke. Sanyu, kamu pakai desainku buat bisnis sukses. Aku gantikan kamu masuk penjara 10 tahun. Sekarang demi dia kamu mau bunuh aku. Siapa suruh kamu bandel gak mati di dalam? Sanyu, kamu kasih penjelasan. Zhao Nansing, kamu emang udah harus mati. Setiap hari kamu nempel aku, jijik banget. Sanyu, aku udah berkorban setengah umur buat kamu. Kamu benerin sumpah kecil kita dulu. Aku gak kenal jepit rambut jelek ini. Apalagi teman kecilmu cuma bohong doang. Apa? Aku dan Kak Yu adalah cinta sejati, kamu hanya mesin ATM kami. Tidak punya hati, kalian akan dapat balasan. Haha, baik, karena kamu sudah memberikan segalanya. Tidak masalah, sekali ini terakhir, ya. Kamu mau apa? Aduh. Boss Lu. Zhao Nansing mana? Cepat bilang. Bos Lu, aduh. Bos Lu, Anda orang terkaya di negeri ini. Untuk Zhao Nansing bunuh kami. Sedem Palka? Orangnya mana? Cepat bilang. Nanyu, kamu masih ingat aku? Nanyu. Ini semua salahku.
Nanyu, aku besar nanti mau nikahi kamu. Ini tanda cinta kita. Saling janji. Sanyu. Jika bisa hidup lagi, aku akan buat kamu masuk neraka. Nanyu, jangan nakut-nakuti aku. Nanyu. Perempuan brengsek. Kamu sembunyikan uang di mana? Cepat pergi beli minuman dan daging. Aku kasih tahu. Desainku disukai grup lu, dapat kontrak besar. Setiap hari kamu menggangguku, aku merasa jijik. Aku dan Kak Yu adalah cinta sejati. Kamu hanya mesin ATM kami. Hari ini pesta kemenangan aku dan Yaya. Rekan kerja semua tunggu di luar mau minum bersama. Aku ternyata terlahir kembali. Duit, cuma bisa minta dariku. Kamu tidak punya tangan kaki? Curi desainku buat selingkuhan. Makan gratis masih banyak alasan. Kamu. Hidup ini hanya untuk diriku, takkan percaya siapapun. Kak, kenapa marah-marah begitu? Kalau Kak tak rela keluarkan uang, aku traktir teman-teman di kantin. Lagian penghargaan desain ini hasil kerjasama aku dan Kak Yu. Aduh! Dia anak direktur pabrik, kamu. Kak pukul aku, cemburu sama hubungan aku dan Kak Yu ya? Kami cuma rekan kerja biasa, tidak ada hubungan lain. Siapa peduli kalian berdua brengsek? Apa hubungannya? Desainku yang dicuri, cepat kembalikan. Desain ini buatan aku dan Kak Yu. Apa urusanmu? Jangan asal tuduh. Aku baik hati mengajakmu makan, malah kamu mukul orang. Kasar banget sih. Gak heran Siu gak suka sama kamu. Dengar ya, kalau kamu terus ngejar-ngejar aku bisa aja nikahin kamu. Aku udah kasih kamu muka, lebih baik kamu jaga sikap. Nona Kwiao, Pak Lu datang. Cepet, sambut Pak Lu. Oh ayah, ikat dia, jangan sampai bikin masalah. Kalian benar nembak dengan tepat. Hah? Gak apa-apa? Sanyu, Kia Oyaya. Kalian, satu selingkuh, satu lagi nyuri desainku. Bener-bener nggak tahu malu. Dia bilang desain itu punyanya, padahal desain itu udah dipakai buat dapetin kerjasama dengan Pak Lu. Kerjasama dengan Pak Lu loh. Zhao Nansing ini beneran. Mahasiswa dari kota? Pak Lu, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Istriku ini emang agak nggak waras. Iya, jangan dengerin dia ngomong gak jelas. Kamu udah tahu orang udah nikah, masih aja selingkuh jadi pelakor. Kamu nyuri desainku. Hah? Kalian berdua emang cocok banget. Gimana? Barang bekas lebih enak dipakai ya? Dasar pembohong, gua gebukin lu. Kamu cuma perempuan desa. Kak Yu itu kepala desainer di pabrik kita. Bahkan udah dapat pengakuan dari bos lu. Masa kamu bisa balik fakta, bilang desain itu punyamu? Kalau gitu, aku kasih kalian buktinya. Ini buktinya. Bos lu gak bakal percaya. Kamu cuma perempuan desa, mana bisa bikin desain kayak gini? Iya ya kan, bos lu? Dia kelihatan familiar, kayak Nanyueku. Nanyu. Makasih, nama aku Zhao Nansing. Calon raja dagang dengan aset miliaran. Bos Lu Huai. Kok kelihatan agak familiar ya? Maaf, aku salah orang. Nyonya Zhao, kamu bilang Pak San nyuri desainmu. Tapi ini cuma sketsa, dan kalian kan suami istri. Bukti kurang kuat. Ayah, Zhao Nansing.
Jangan pikir nyuri sketsaku bisa buat fitnah aku. Mau bukti ya? Aku punya, ikut aku. Pabrik kecil Kiao bekerjasama dengan Lu. Desain pakaian baru sangat inovatif. Dua pabrik ini akan menjadi yang terbesar di negara ini. Zhao Nansheng, kamu memalukan diri sendiri? Bos lu sudah bilang, gambar desain bukan bukti, kami sudah habis terjual. San Yu, di kehidupan sebelumnya karena mesin bermasalah. Aku yang menggantikanmu masuk penjara. Segera, pakaian dari pabrik tekstil Kiao terbakar tanpa sebab. Banyak karyawan terluka, diduga karena bahan pakaian tidak memenuhi standar. Sekarang Badan Pengawas Pasar sudah turun tangan menyelidiki. Apa? Pak San. Beri aku penjelasan. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Aku butuh waktu. Kamu hanya tahu mencuri desain. Tapi memilih serat sintetis untuk bahan, sekali kena suhu tinggi. Akibatnya tidak terbayangkan. Ini desain lengkapku. Di sini tidak hanya disebutkan bahan pembuatan, tapi juga proses produksi detail. Bos lu. Beberapa nyawa manusia bukan apa-apa. Lagi pula pabrik kami akan. Yang tahu, Kamu Hila. Bos lu tolong aku. Zhao Nansheng, kamu IRI padaku. Mau menggores wajahku ya? siapa bilang aku mau gores wajahmu? Mulutmu terlalu cerewet. Potong beberapa bagian, biar lebih pecah. Bos lu. Kau biarkan dia semena-mena. Aku tidak mau kerjasama dengan orang yang anggap nyawa manusia sebagai mainan. Bos lu, desain yang sangat cerdik. Tepat untuk menghindari risiko produksi kami. Nona Zhao ini jenius desain. Menjiplak desain orang, menyebabkan kematian. Hubungi pihak berwenang, tangkap mereka berdua. Nansheng, aku suamimu, Nansing. Tolong aku Nansing, tolong aku. Aku suamimu. Mau aku selamatkan kamu? Bisa. Potong jari yang mencuri itu. Aku akan selamatkan kamu. Kamu wanita jahat, aku tidak menginginkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas dapat aku? Kamu punya apa? Tinggi badan, bakat, ketampanan, harta? Kamu punya yang mana? Pria pemakan sop dan wanita selingkuh. Paling cocok. Kamu bisa bilang apa saja tentangku, tapi jangan bilang begitu tentang Yaya. Ayahnya adalah direktur pabrik. Dibilang anjing, kamu malah ngamuk. Sekarang juga ikut aku cerai. Zhao Nansing, ayahku adalah direktur pabrik. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Aku menghancurkanmu lebih mudah dari menghancurkan semut. Bagaimana jika pabrik tekstil keluarga Kiao bangkrut? Pabrik kami adalah yang terbesar di negeri ini, mana mungkin bangkrut. Pabrik Yaya ada masalah besar, karena barang itu bermasalah. Mitra kerja membatalkan kontrak. Bos Lu, Kimahan. Berikan kami kesempatan lagi, jangan batalkan pesanan. Bekerja sama dengan kalian karena desain ini. Zhao Nansing, apakah kamu desainer keluarga Kiao? Bukan. Maaf, kerja sama kita berakhir di sini. Kerugian yang kamu sebabkan ke pabrik kami, akan kita hitung nanti. Putri Direktur. Semoga sukses. Tidak, ini tidak mungkin. Zhao Nansheng. Kamu bilang mau cerai, ya? Aku beritahu kamu. Kalau aku tidak mau cerai, kamu bisa? Summer hidupmu. Hanya pantas hidup dari belas kasihanku. Kamu tidak akan pernah bisa lari. Dari telapak tanganku. Baiklah. Kalau begitu, Kamu mau apa? mengantarmu ke neraka. Untuk orang seperti ini, kamu mau mengorbankan hidupmu? Tuan San, kamu mencuri desain. Menyebabkan korban jiwa di pabrikku. Dua hal ini akan kutuntut. Baik. Kamu kejam. Aku beritahu kamu, setelah aku cerai dengan wanita jalang ini, aku akan menjadi menantu direktur Kiao.
Meskipun keluarga Kiao dalam kesulitan, pasti bisa bertahan. Kamu bahkan tidak punya ijazah, mau cari kerja di mana? Tunggu saja kelaparan. Ini surat penerimaan kuliahku, meskipun tidak selesai. Tapi ilmu di kepalaku tidak bisa dicuri siapapun. Jangan khawatir tentang ini. Lain kali kita bertemu. Mungkin kamu harus memanggilnya Bos Zhao. Kamu tunggu saja. Suatu hari, aku akan membuat kalian membayar semuanya. Semua yang pernah kalian lakukan padaku, akan kubalas 1000 kali lipat. Terima kasih sebelumnya, Bos Lu. Jangan berterima kasih. Aku hanya tidak ingin mitra yang kupilih melakukan kesalahan. Apa rencanamu selanjutnya? Desain yang kamu pegang adalah versi final tanpa cacat. Masalah di pabrik selanjutnya, silakan Bos Lu yang menanganinya. Tidak mau jadi desainer di tempatku? 23 Oktober 1995, Jingde Pharmaceutical akan naik pesat seperti kuda hitam dengan saham tunggal. Ini kesempatanku. Industri saham baru populer 2 tahun ini. Kamu tertarik? Bos Lu bisa melepas saham yang dimiliki sekarang dan fokus ke Jingde Pharmaceutical. Pasti akan naik. Kamu paham saham? Sedikit. Hanya saja tidak punya uang. Aku bisa menyediakan dananya. Terima kasih atas kebaikan Bos Lu. Apa yang kuinginkan? Lebih berarti jika didapat dengan kemampuanku sendiri. Nanyu, boneka yang selalu kamu suka. Sudah kubelikan untukmu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku minta dari ibuku. Tidak usah, Kak Lu. Kembalikan saja. Aku lebih suka menabung sendiri untuk membeli yang kusuka. Bibili, uang 5.000 yang kamu pinjam dulu, mana? Aku butuh modal untuk memulai bisnis. Apa? Aku membesarkanmu? Kamu tidak mau memanggilku ibu? Aduh, nasib kesayal. Sekarang kamu minta uang lagi. Adikmu masih harus menikah. Aku beritahu, tidak ada uang sepeser pun. Tidak ada uang? Baik, aku jual rumah. Rumah apa? Rumah apa lagi? Ini rumah ibuku sebelum meninggal. Setelah ayahku meninggal, rumah ini milikku. Sertifikat rumah jelas atas namaku. Aku tidak punya uang, hanya bisa jual rumah. Adikmu adalah penerus keluarga Zhao. Rumah ini milik adikmu. Berani-beraninya kamu minta. Karena sertifikat rumah atas namaku. Kamu. Aduh. Zhao Nansing mau membunuh kami. Main ini lagi. Ayo semua lihat. Zhao Nansing mau bunuh kami berdua. Lanjutkan bully. Sudah nangis, aku lanjut ya. Kalau besok belum pindah, pengadilan berhak usir kamu dan Yao Zhu. Kamu berhenti. Kamu minta uangnya? Berapa? 10.000. 10.000. Tadi bilang 5.000 kan? Naik. Aku tahu kamu gak bisa bayar, gak usah repot. Aku jual rumah aja. Kamu tangguh. Aku pinjamkan 30.000. Rumah ini harus atas nama adikmu, sisa 20.000. Anggap aku pinjamkan. Masa sih? Jangan pura-pura, aku tahu kamu butuh uang. Rumah ini cuma worth 40.000. Nggak gampang juga jualnya. Gimana? Untung kan? Oke. Beneran bodoh. Aku ingatkan, bisnis kamu rugi atau untung. Harus balikin uangku sampai sen, kalau enggak, aku juga akan ke pengadilan. Naskah bos wanitaku sekarang dimulai. Wah, ini bukan Zhao Nansing ya? Salah sayang, dia kan bilang. Lain kali ketemu panggil Bos Zhao. Aku berani panggil, dia berani jawab nggak ya? Bos Zhao. Perusahaan apa yang kamu punya?
Jangan-jangan perusahaan kebersihan? Kalau gitu harusnya kami panggil Tante Saoja, hahaha. Bursa ini dekorasinya bagus, kok bisa ada? Anjing gila masuk sih. Kamu, Zhao Nansheng. Bicara yang sopan ya. 30.000, investasi di Jingde Medical, cepat ya. Zhao Nansheng. Kamu bodoh ya? Jingde Medical Hamper bankrupt. Kamu beli 30.000, nanti habis. Jangan nangis di kuburan ibumu ya. Urusanku nggak perlu kamu ikut campur. Aduh turun. Aduh ini semua hartaku loh. Kalian penipu. Zhao Nansheng. 30.000-mu jadi 3.000 deh. Bajingan, kalian semua penipu. Uangnya habis, sampai tidak bisa bicara karena sedih? Aduh, kalian ini penipu. Zhao Nansing, saham yang kamu beli sudah jatuh sampai tembus pasar saham. Sekarang berlututlah di hadapanku. Tampar dirimu sendiri 10 kali, mungkin aku akan mempertimbangkan meminjamkanmu beberapa puluh ribu untuk balik modal. Kamu pantas menyuruhku berlutut? Siapa kamu ini? Kamu, Zhao Nansheng. Aku ini demi kebaikanmu. Zhao Nansheng. Jangan sok jagoan di sini. Aku tahu. Semua uang kamu dipersiapkan untuk pernikahan Xiao Yaozu. Yaya baik hati, asalkan kamu berlutut padanya. Dia akan meminjamkanmu uang. Sok suci apalagi ini? Cepat berlutut dan berterima kasih padanya. Adieu, sahamku. Lihat, ada yang sampai kena serangan jantung. Zhao Nansheng, jangan sampai kamu nekat bunuh diri ya. Tenang saja. Sampah seperti kalian saja masih hidup. Masa aku gampang bunuh diri? Zhao Nansheng. Keras kepala sekali kamu ini. Ngapain pertahankan harga diri? Tidak bisa dimakan. Lebih baik cepat berlutut, biar Yaya pinjamin uang. Untuk balik modal. Kamu pikir semua orang sepertimu? Laki-laki parasit. Kamu. Niat baikku dianggap angin lalu. Kalau mau rugi, silakan saja. Oh, aku hampir lupa. 30.000 ini. Pasti semua uangmu. Mau rugi pun sudah tidak ada lagi. Siapa bilang dia tidak punya uang? Jingde Pharmaceutical, ya? Tambahkan 50.000 lagi. Lu Huai. Kamu dan Zhao Nansing sudah gila ya? Jujur saja, seluruh pasar saham di kota ini Ada di tangan ayah Yaya. Naik turunnya saham ini, kami yang mengendalikan. Aduh, ngomong panjang lebar dengan mereka buat apa? Dua orang bodoh mau rugi, siapa yang bisa larang? Kamu. Baiklah, Zhao Nansheng. Kamu bilang mau berwirausaha. Tipu aku 30.000, ternyata. Untuk main saham. Itu kan uang nikah adikmu. Kamu masih punya hati nurani tidak? Apa? Pakai uang mas kawin buat main saham? Zhao Nansheng, kamu benar-benar bikin orang terkesima. Lihat ini semua. Zhao Nansing yang kejam ini. Mau bunuh kami berdua. Masih ada keadilan tidak? Zhao Nansing, kembalikan uang jerih payahku. Berhenti. Aku menghajar anakku sendiri. Urusanmu apa? Aku bukan anakmu, kamu juga bukan ibuku. Dengar? Kalau berani sentuh lagi, coba saja. Zhao Nansheng. Kalau kamu tahu diri, lebih baik minggat sekarang. Bisnis saham bukan untuk sembarang orang. Bos Lu, kalau kamu investasi padanya. Awas dia bangkrut sampai bunuh diri, modalmu pun lenyap. San Yu, berani taruhan denganku? Baru beli saham Yuansheng Trading 80.000 ya? Aku tambah 50.000, beli Jingde Pharmaceutical. Ayo lihat siapa untung siapa buntung. Bodoh benar atau pura-pura? Jingde Pharmaceutical rugi terus. Masih mau tambah investasi? Serious on gap Boss Lu. Orang bodoh yang bayarin? Jangan bercanda. Aku masih punya rumah buat gadai. Zhao Nansheng, kamu sampai mau gadaikan rumah? Aduh, dia mau bunuh kami berdua. Lihat ini semua. Baik, aku terima taruhanmu. Aku keluarkan 100.000. Beli semua saham Yuansheng Trading. Zhao Nansing, dengarkan baik-baik. Kalau saham Jingde Pharmaceutical turun, kamu harus sujud. Jalan seperti Yaya. Zhao Nansing. Saham Yuansheng Trading turun. Jingde Pharmaceutical. Trennya buruk semua. Tenang dulu. Tak mungkin salah. Hari ini di kehidupan sebelumnya, Jingde Pharmaceutical naik limit. Saham lain semua anjlok, tinggal 5 menit terakhir. Zhao Nansheng, jangan-jangan kamu takut? Baik. Tapi kalau aku menang, kalian semua harus sujud minta maaf. Setuju. Ingat janjimu, bos lu. Bantu aku beli saham, uangnya akan aku kembalikan. Yakin? Kalau rugi, hidupmu hancur. Sisa 1 menit, tak bisa pikir panjang lagi.
Beli sekarang. Naik. Saham Jingde Pharmaceutical naik. Saham Jingde Pharmaceutical melonjak, saham lain anjlok limit. Termasuk Yuan Sheng Trading jatuh bebas, investor kecil pada jual. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Sanyu, bagaimana dengan uangku? Semua habis. Bagaimana ini? Ah, cuma 10.000 yuan saja. Besok pusat pakaian kita buka, cepat atau lambat bisa balik modal. Pasti kamu yang main curang di pasar saham. Kalah ya mengaku kalah. Sekarang, apakah kalian harus berlutut dan minta maaf padaku? Berlutut minta maaf padamu? Zhao Nansheng, kamu tidak lihat diri sendiri pantas atau tidak? Kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ya oh ya. Sampai jumpa besok di acara pembukaan pusat pakaian. Benar-benar naik limit. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada apa-apa, cuma biasa baca berita saham, ditambah sedikit keberuntungan. Ini bukan sedikit keberuntungan. Baru saja untung 30.000. Bos Lu, aku masih ingat janji kita sebelumnya. Aku memutuskan mentransfer 30% dana ke akunmu. Sebagai ucapan terima kasih. Apa? Zhao Nansheng, kamu mau memberi pria liar yang baru kenal beberapa hari ini hampir 10.000 yuan? Kalau punya uang kenapa tidak memikirkan adikmu? Hampir lupa, masih ada kamu. Aku tidak peduli, kamu pakai uang mahar adikmu untuk saham. Sekarang untung 30.000, apapun yang kamu katakan harus. Memberi adikmu 20.000. 20.000. Lihat baik-baik, jumlah di surat hutang 2.000 yuan. Nona Zhao, uang Anda. Aku hanya mengakui uang di surat hutang. Zhao Nansing, kamu masih punya hati nurani tidak? Sejak ayahmu meninggal, kamu tidak menganggapku sebagai ibu lagi. Ibu, kamu melahirkanku atau membesarkanku? Baik, kamu tidak mengakuiku, setidaknya aku Yaozu. Dia kan adik kandungmu. Bukan lahir dari perut yang sama. Apa hubungannya? Maksudmu, tidak berniat memberi Yaozu uangnya? Aku hanya mengakui uang di surat hutang, kalau kamu tidak mau. Maka tidak akan dapat sepeser pun. Aku yang meminjamkan, kenapa aku tidak mau? Ambil uangnya dan jangan ganggu aku lagi. Soal rumah yang ayah tinggalkan untukku, meski mati. Aku tidak akan berikannya pada orang lain. Kamu. Nyonya Li. Zhao Nansing sudah berbicara dengan sangat jelas. Kalau kamu terus mengganggu, aku akan melaporkan ke polisi. Ya, thank you. Aku benar-benar tidak menyangka, Zhao Nansing itu bisa menang. Dulu siapa yang bersumpah dengan yakin? Zhao Nansing sama sekali tidak mengerti saham. Sekarang malah membuatku malu. Aku, putri dari grup Mingyuan, dipermalukan di depan banyak orang. Aduh ya, kali ini aku meremehkannya. Tapi tenang, aku sudah tahu triknya. Hari ini dia baru saja mendapatkan keuntungan pertama, besok dia akan datang lagi. Untuk acara pembukaan pusat pakaian Kiao. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Menggantikan. Aku justru ingin dia pergi. Dia kan hanya ingin mencari uang dari pusat pakaian. Maka aku akan membuatnya malu, tidak akan bisa dapat uang selamanya. Bukankah dia dekat dengan Silu itu? Kalau begitu, biarkan Silu itu ikut. Dikeluarkan dari industri pakaian Jiangcheng. Bos Lu, hari ini terima kasih. Ini hakmu. Nona Zhao, apakah kamu harus menghitung segini jelas denganku? Dalam bisnis, bicara bisnis. Ini hakmu. Maksudku adalah... Nanyu. Jelas-jelas kamu. Kenapa kamu tidak mau mengaku? Apakah selama 15 tahun ini kamu tidak pernah memikirkan aku? Tuan Lu. Kamu tahu betapa aku merindukanmu, Nanyu? Bagaimana dia bisa tahu nama kecilku? Jangan-jangan. Kamu bernama Shen Nanyu, benar? Waktu kecil aku memakai marga nenek. Sebenarnya bernama Liu Nanyu, ternyata. Hanya kebetulan nama mirip. Ternyata bos Lu suka mencari pengganti. Sayangnya aku tidak tertarik dengan permainan ini. Bos Lu, aku sudah mati sekali.
sudah tidak tertarik dengan cinta. Kalau mau kerjasama, silakan. Kalau tidak, lupakan. Aku tidak punya waktu untuk main-main dengan permainan pengganti dan masuk keluarga kaya. Aku juga tidak tertarik. Aku tidak bermaksud begitu. Ngomong-ngomong, besok ada kejutan di pembukaan pusat pakaian. Kalau masih ingin kaya, harus datang. Di acara pembukaan, Ketua Jiang juga akan hadir. Saya baiklah melihat. Ketua Jiang ingin terjun ke industri pakaian. Harus izin pakaian dulu kata Jiang. Izin usaha pakaian, sayangnya dia meninggal dalam kecelakaan pesawat tahun 1995. Jika bisa menghentikan semua ini. Aku mengerti, terima kasih atas informasinya. Besok, kita harus hadir di acara pembukaan toko pakaian. Zhao Nansing. Nanyueku. Apakah benar-benar kamu? Ini tempatnya. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak hadir karena pingsan. Tidak ikut acara pembukaan pusat pakaian ini. Biarkan San dan Kiaoya yang mengambil desainku dan meraup untung besar. Kali ini, aku harus menyelamatkan Ketua Jiang dan mendapatkan izin usaha pakaian. Tunjukkan undangan. Perlu undangan juga? Tentu, jangan-jangan tidak punya? Ya, lihat saja penampilanmu. Mungkin cuma ingin masuk untuk makan gratis. Tak disangka sekarang jadi satpam. Bisa juga sombong seperti ini. Kamu, pokoknya tanpa undangan, tidak boleh masuk. Wah, ini kan yang baru dapat untung 300.000. Zhao Nansheng? Aduh, acara pembukaan pusat pakaian ini, kok sembarang orang bisa datang? Wah, kamu tidak tahu, sekarang ini. Dia sudah dekat dengan bos Lu Huai, Lu. Meski sudah pernah menikah, tapi sangat lihai. Dengan dia, seorang yang tidak bermoral pantas menggoda bos Lu? Lihat kelakuannya yang tidak senonoh, pasti dia yang merayu. Ah, mungkin saja wanita yang sudah menikah lebih pandai melayani pria. Dari mana datanya lalat yang berisik ini? Berani-beraninya kau memukulku. Siapa yang kau sebut lalat? Yang Yahud, dialah lalat. Kamu. Ya, ternyata benar yang kau katakan. Zhao Nansing ini sungguh kasar dan tidak beradab. Nona Huang, kau mengenal aku dari mulut orang lain. Apa isi kepalamu hanya air? Zhao Nansheng. Dan kau, Kiaoya, pria yang pernah kugunakan. Apa tidak nyaman pakainya? Sampai harus merendahkan diri. Aku peringatkan kau. Aku, Zhao Nansing, bukan orang yang mudah diusik. Hari ini aku datang untuk menemui Ketua Jiang. Aku sarankan kalian jangan cari masalah. Zhao Nansheng. Kamu sombong sekali, tapi apa gunanya? Kamu bisa masuk. Hanya bisa menunggu di luar saja. Zhao Nansing, kamu masih belum mengerti? Walaupun kamu pintar berbicara, tapi dengan statusmu, tidak pantas berdiri bersama kami, para putri kaya. Siapa bilang dia tidak pantas? Aku yang akan membelanya. Bos Lu. Keluarga Kiao mengundangku untuk gunting kita. Zhao Nansing datang bersamaku. Ada masalah? Aku juga perlu undangan? Tidak perlu. Bos Lu silakan. Maaf, aku bisa masuk. Nona Kiao, sepertinya pelajaran terakhir kali. Masih kurang. Ya, kita biarkan saja. Zhao Nansing ini, biarkan dia sombong dulu. Masih ada pertunjukan seru nanti. Terima kasih Tuan Lu, tenang, kali ini pasti aku akan membuatmu untung lebih banyak dari sebelumnya, minimal 2 kali lipat. Nona Zhao merasa. Aku datang ke sini. Hanya untuk uang? Tuan Lu, sebelumnya aku sudah bilang, aku bukan. Kamu terlalu banyak pikiran. Aku datang untuk membawakanmu baju. Di acara seperti ini, kamu tidak bisa pakai baju sederhana. Aku tidak mau partner bisnisku diremehkan orang. Itu kan putri dari pabrik tekstil Kiao. Nona Xiao? Ya, memang penampilannya luar biasa.
Nona Zhao, ini kartu namaku. Nona Zhao, silakan lihat. Kartu nama, Nona Zhao. Nona, Anda juga bergerak di industri fashion? Aku pemilik perusahaan pakaian Lin. Mari sering berhubungan. Ya, ini kan acaramu, tapi kali ini, Zhao Nansing yang mencuri perhatian. Lihat saja sampai kapan dia bisa sombong. Bos Lin. Nona Zhao adalah partner bisnisku. Jika ada keperluan, hubungi saya saja. Bos Lu, kenapa tidak dari dulu memperkenalkan? Gadis cantik ini pada kami, Jangan-jangan kamu sengaja menyembunyikannya? Semua salah paham, Nona ini sama sekali bukan bawahan saya. Dia punya pikiran bisnis yang unik dan visi yang maju. Meskipun seorang wanita, dia tidak kalah dari siapapun di sini. Selamat datang di acara pembukaan pusat pakaian Jiangcheng. perkembangan Jiangcheng selama ini berkat kerja sama semua pihak. Saya Jiang mengucapkan terima kasih kepada semua. Keluarga Kiao adalah yang terdepan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan tulus. Untuk berkontribusi pada industri pakaian Jiangcheng, saya umumkan. Pusat pakaian Kiao resmi dibuka. Saya harus pergi ke Nancang untuk rapat. Silakan lanjutkan kunjungan ke pabrik pakaian. Jangan sampai kehadiran saya mempengaruhi acara ini. Sampai jumpa. Ketua Jiang, tunggu sebentar. Kamu siapa? Nama saya Zhao Nansing. Saya partner dari Bos Lu. Oh, Ketua Jiang. bagus, bagus. Setiap generasi punya orang berbakat. Bos Lu memang punya mata yang tajam. Pasti Nona Zhao punya kelebihan khusus. Cepat sekali bisa berbicara dengan ketua, benar-benar menggemaskan. Hanya saja kali ini, saya ada urusan dinas. Lain kali pasti akan berbicara lebih banyak dengan Nona Zhao. Ketua Jiang, Anda benar-benar tidak bisa pergi. Jika Anda pergi sekarang, nyawa Anda bisa terancam. Zhao Nansing, kamu pikir kamu siapa? Kamu lucu sekali, bisa meramal masa depan. Zhao Nansing, kamu sudah menggoda Bos Lu, belum cukup? Sekarang mau menggoda ketua Jian juga? Ya oh ya. Memaksa saya untuk membongkar masa lalumu yang gemilang. Kamu! Zhao Nansing, kamu masih keras kepala. Berani bilang kamu menghalangi ketua hari ini bukan karena kepentingan pribadi? Nona Zhao, apapun alasannya, saya harus pergi hari ini. Ketua Jiang, beri saya setengah jam lagi. Percayalah pada saya. Tidak masuk akal, pesawat saya tinggal setengah jam lagi. Akan segera berangkat, kamu malah meminta saya menunggu setengah jam? Bos Lu, orang yang kamu bawa, tidak tahu aturan seperti ini? Wah ketua, Anda tidak tahu. Zhao Nansing ini dulu adalah karyawan pabrik tekstil keluarga Kiao. Lalu dipecat, tidak disangka. Sekarang bergaul dengan Bos Lu. Hari ini Anda harus menghukumnya dengan tegas. Lebih baik usir dia dari sini. Ketua Jiang. Aku percaya pada Zhao Nansing. Apa? Ketua Jiang, Nona Zhao sebelumnya sudah menunjukkan desain peralatan pabrik tekstil. Dan membuktikan dirinya sebagai desainernya. Aku percaya padanya. Rapatku sangat penting, apapun yang kalian katakan. Aku harus pergi. Ketua Jiang, Anda percaya padaku. Penerbangan yang ada naik ini akan. Aku bilang, Zhao Nansing, kamu pikir kamu dewa apa? Ketua Jiang, dia hanya mengarang cerita. Kita harus mengusirnya sekarang juga. Benar. Cukup, aku tidak peduli siapa kamu. Rapat ini sangat penting bagiku, aku harus pergi. Ini adalah tanggung jawab sebagai ketua. Ketua Jiang. Anda mungkin tidak bisa pergi sekarang. Apa maksudmu? Aku baru saja menyuruh orang mengambil kunci mobil Anda. Anda tidak bisa pergi sekarang. Lu Huai, demi seorang wanita seperti ini, apa kamu tidak takut membuatku marah? Sepertinya ketua Jiang benar-benar marah. Lu Huai kali ini benar-benar tergila-gila. Benar. Untung aku tidak bertemu wanita ini. Sungguh sial 7 turunan. Benar. Sungguh dapat tanpa usaha, belum giliranku bertindak. Zhao Nansing sudah menghancurkan dirinya sendiri. Ketua Jiang, tinggal 10 menit lagi. Tolong percayalah pada kami. Kalian benar-benar nekat. Ketua, jangan marah. Karena waktunya sudah mepet. Lebih baik temani Bos Lu dan Nona Zhao. Tunggu sebentar. Jika semuanya aman, maka... Ketua Jiang, jika ada satu kata dusta dariku, silakan Anda hukum saya. Urusan sudah terganggu, apa gunanya aku menghukummu? Ketua Jiang, aku rela mengorbankan seluruh hartaku. Sebagai taruhan. Jika semuanya aman, aku, Lu Huai, akan menyerahkan semua kekayaanku ke Guild. Rela keluar dari bisnis pabrik tekstil Jiangcheng, dan tidak berbisnis lagi. Apa? Aku percaya padanya. Bos Lu, Anda harus pertimbangkan baik-baik. Hanya karena dugaan Zhao Nansing, Anda akan mengorbankan semua yang sudah dibangun selama ini?
Lu Huai, aku juga melihatmu. Perlahan mencapai posisi saat ini. Kamu benar-benar mau meninggalkan semua ini? Hanya karena percaya. Ramalan bodoh seperti ini. Bukankah ini perkataan orang gila? Ketua, sepertinya ekonomi Biang masih harus bergantung pada pabrik tekstil keluarga Kiao untuk menopangnya. Lu Huai, asalkan kamu putus hubungan dengan wanita ini, aku pasti tidak akan menuntutmu. Sudah kubilang. Dia adalah orangku. Jika dia salah, aku rela mengorbankan seluruh hartaku tanpa penyesalan. Lu, mengapa kamu begitu percaya padaku? Zhao Nansing, setengah jam sudah berlalu. Tampaknya aman-aman saja. Bos Lu akan mengorbankan seluruh hartanya untuk bertanggung jawab atasmu. Kenapa buru-buru? Apa aku salah ingat? Ketua, tidak baik. Pesawat mengalami kecelakaan. Jatuh. Tidak ada yang selamat. Siapa sih Zhao Nansing ini? Benar-benar tepat prediksinya. Kurasa dia sudah dekat dengan Ketua Jiang. Nona Zhao, kamu telah menyelamatkan nyawa Jiang. Kebaikanmu akan kuingat. Lu Huai, kamu punya teman baik seperti Nona Zhao. Sanggu keberuntunganmu. Tadi aku salah, tidak seharusnya percaya pada fitnah itu. Sudah tua, tidak berguna lagi. Ketua Jiang, Zhao Nansing mungkin hanya kucing buta nemu tikus mati. Jangan percaya padanya. Kucing buta nemu tikus mati pun tak masalah. Yang penting nyawa manusia selamat. Nona Kiao, kamu sibuk sekali menjelek-jelekan Nona Zhao. Sikap keluarga Kiao benar-benar menakutkan. Kamu keluarga Kiao. Nona Zhao adalah orang yang berbakat. Aku ingat ayahmu sangat menghargai orang berbakat. Harap kamu bisa belajar dari ayahmu, menghormati mereka. Ketua Jiang, kamu terlalu baik. Tadi ada suara di hatiku yang melarangmu ke bandara. Aku juga tidak berpikir banyak. Rahasia kelahiranku kembali. Tidak boleh terbongkar. Untukmu, keluarga Kiao di tanganmu. Pasti akan hancur. Kamu, Bagaimanapun, kamu adalah penyelamat nyawaku. Ada yang kamu inginkan? Aku pasti akan membantumu. Pak Jiang, sejujurnya, saya memang ada satu permintaan. Saya ingin izin usaha pakaian di kota Jiangcheng. apa? Zhao Nansing, kamu gila ya? Bisnis tekstil di Jiangcheng selalu menjadi milik keluarga Kiao. Kamu jelas-jelas melawan keluarga Kiao. Sepertinya kamu tidak tahu diri. Pak Jiang, Anda tidak boleh mengabulkan permintaannya. Ini seperti menginjak-injak harga diri keluarga Kiao. Xiao Xiao, seranmu. Harus saya pertimbangkan baik-baik. Pak Jiang, perkembangan industri pakaian di Jiangcheng sudah mencapai titik jenuh. Untuk meningkatkan pendapatan, kita harus membebaskan setiap keluarga untuk berinovasi. Berusaha keras menarik pelanggan dan bersaing. Seperti kata pepatah, di mana ada persaingan, di situ ada perkembangan. Sekarang pemerintah sudah mengizinkan pengusaha perorangan berkembang. Bukankah ini untuk memperluas pasar? Zhao Nansing, kamu hanya mencari-cari alasan. Lagi pula, pakaianmu yang terbuka ini pantas dikenakan orang baik? Aku rasa kamu ingin merusak gadis-gadis Jiangcheng dengan meniru orang asing. Berpakaian aneh dan bergaul sembarangan. Berteriak tentang pemikiran baru. Sepertinya ilmu kamu sudah masuk ke perut anjing. Di era baru, semua orang setara. Mengapa kita harus peduli? Pendapat orang, yang harus kamu lakukan bukan mengkritik pakaianku, tapi mengendalikan matamu sendiri. Kamu, Aku, Zhao Nansing, tidak hanya akan mendirikan pabrik di Jiangcheng, tapi juga mengambil uang orang asing. Kita tidak perlu meniru orang asing. Kita punya selera sendiri. kata-katamu bagus sekali. Benar sekali. Lagi pula pakaian ini tidak terlalu terbuka kok. Kiao Yaya ini kenapa panik? Jelas-jelas takut bisnis keluarganya terganggu. Kalau Nona Zhao dapat izin usaha, aku yang pertama akan pesan baju darinya. Bajunya cantik sekali, Pak Jiang. Setujui permintaan Nona Zhao saja. Pahlawan berkata, wanita bisa memikul separuh langit. Aku mendirikan pabrik pakaianku sendiri. Apa urusanmu, Kiao Yaya? Jangan-jangan, kamu tidak setuju dengan kata-kata pahlawan? Nona Zhao, apa maksudmu? Yaya seorang gadis, mana mungkin punya pikiran sesat seperti itu. Pasti ada yang memfitnahnya. Benar kan? Kamu bilang aku yang memfitnahnya? Nona Kiao menghalangiku dengan ketua Jiang. Meminta izin usaha pakaian, ini semua fakta. Mana ada fitnah? Nona Kiao sudah dewasa. Masih tak bisa lepas dari orang tua, benar-benar seperti bayi yang masih menyusu. Apakah setelah menikah nanti, kamu masih akan membawa suami? Tidur di antara orang tuamu?
Ayah. Tidur di tengah. Aku mati ketawa. Kiao Yaya ini tak bisa mengalahkan Nona Zhao. Langsung panggil bala bantuan. Seolah hanya dia yang punya ayah, sangat tergantung pada keluarga. Untuk apa keluar? Lebih baik jadi parasit yang menunggu mati. Yaya bukan menghalangimu buka toko pakaian. Hanya karena kamu tak punya sandaran di kota besar Jiangcheng. Buka toko susah sekali, aku menyarankanmu. Lebih baik tinggalkan ide itu. Orang yang berani melawan keluarga Kiao belum lahir. Dengan aku di sini, dimanapun di Jiangcheng bisa buka toko pakaian. Bos Lu ini demi membuat sang cantik tersenyum. Tak mau lagi bersekutu dengan keluarga Kiao? HMPH, kalau begitu kita lihat kemampuan masing-masing. Aku akan menyetujui izinmu. Semoga Nona Zhao bisa menunjukkan hasil dan membungkam mereka yang meremehkanmu. Terima kasih Ketua Jiang, aku akan berusaha keras. Apa yang kau katakan benar? Lu Huai terus mencari teman masa kecilnya, Zhao Nansing. Ya, aku sudah mengecek. Zhao Nansing terlalu sulit dikendalikan. Jangan sampai dia memanfaatkan pengaruh Lu Huai. Mereka berdua tidak boleh bertemu. Lakukan seperti yang kukatakan. Tipu Lu Huai pergi ke provinsi sebelah. Sekarang lihat bagaimana kau memanfaatkan Lu Huai. Merebut bisnis keluarga Kiao, toko jahit. Harus bisa dibuka dulu. Keluarga Kiao memonopoli semua hal di industri tekstil. Sekarang bahkan membeli barang pun masalah besar. Aku punya beberapa teman, mungkin mereka bisa membantu. Aku akan menghubungi mereka. Membuatmu berhutang budak lagi, nanti setelah aku dapat untung. Membantumu adalah kemauanku sendiri. Antara kita tak perlu terima kasih. Maksudku, mendukung usahamu. Bagiku juga investasi, aku akan telepon dulu. Aduh, Nona Zhao, apa tidak terbakar? tidak apa-apa, airnya tidak panas. Apa yang membuatmu terburu-buru seperti ini? Kabar baik, orang yang dicari bos Lu selama 10 tahun. Akhirnya ada kabarnya di provinsi sebelah. Dicari selama 10 tahun. Kalian berangkat hari ini juga? Iya, dia sebentar lagi akan keluar negeri. Meminta kami untuk segera menyusul hari ini. Bos Lu kita benar-benar tidak mudah. Bertahun-tahun menjaga kesuciannya hanya untuk teman masa kecilnya. Mendukung kariermu, bagiku juga sebuah investasi. Semoga perjalananmu lancar, semoga bos lu mendapatkan yang diinginkan. Aku masih ada urusan, tidak mengantarkan kalian. Oh iya, aku terlalu senang sampai lupa. Apakah kamu masih ada urusan bisnis dengan bos Lu ya? Sudah tidak ada lagi, tolong sampaikan ke bos lu. Urusanku akan kuselesaikan sendiri, tidak perlu merepotkannya. Nona Zhao, aku sudah menghubungi penjual kain. Bos Lu, kenapa kamu di sini? Mana Nona Zhao? Nona Zhao ada urusan duluan pergi, urusan di provinsi sebelah. Sudah kuatur untukmu, sebentar lagi kita berangkat. Segera temui pihak tersebut. Dia bisa apa? Cari dia. Bos Lu, kulihat Nona Zhao tampak sangat percaya diri. Sepertinya dia punya cara, kalau kamu melewatkan kesempatan ini. Tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Bos Lu. Dia pergi begini, kita juga tidak bisa mencari, cepat pergi cepat kembali. Tidak akan mengganggu urusan kalian di sini. Sepertinya pihak tersebut juga berbisnis kain. Mungkin bisa membantunya. Atur di perusahaan, kalau Nona Zhao membutuhkan bantuan. Bantu semampu kita. Aku merasa keluarga Kiao pasti akan menyasar dia. Halo, mau beli apa? Aku mau beli 10 gulung kain, tolong buatkan kain tradisional di tokonya. Biar kulihat. Baiklah. Semua ada di dalam, silakan lihat sendiri. Ini apa-apaan sih berantakan begini? Kalian begini memperlakukan pelanggan? Nona Chow bilang, kamu hanya pantas beli sisa-sisa kain begini. Mau ambil semua 10 yuan, tidak mau silakan belok kanan keluar. Dah, Kamu. saya ingin mengadukan toko Anda. Anda berani menjual barang cacat sebagai barang asli. Lihatlah shawl ini, bagaimana saya bisa menggunakannya. Orang-orang menertawakan saya. Bung, shawl ini, saya kembalikan uangnya, boleh?
Tidak boleh, yang lain punya barang dari Hai Cheng. Saya menunggu shawl ini begitu lama. Anda harus memberikan penjelasan ini. Boleh saya lihat? Nyonya, saya bantu Anda padukan ulang, boleh? Oh, Anda cukup paham ya, ini sebutan dari Hai Cheng. Kalau begitu, coba untuk saya. Nyonya, dari penampilan Anda, sepertinya seorang guru. Penampilan sehari-hari seharusnya tidak terlalu mencolok. Warna shawl ini agak terlalu cerah. Kebetulan ada warna lain di atasnya, jadi lebih seimbang. Saya ganti gaya ikatnya, silakan lihat di cermin. Kamu ini, mulutnya memang lincah, tangannya juga lihai. Jujur saja, saya seorang penjahit. Saya berencana buka toko pakaian di kota. Katanya selera guru bagus, nanti. Semoga Anda bisa sering datang. Baik, saat buka pasti saya datang. Bagaimana kamu tahu dia guru? Oh ya, saya kasih tahu, jangan harap beli kain dari toko. Pabrik tekstil Kiao tahu kan? Nona Chow melarang menjual kepadamo. Tidak lihat jarinya kasar? Dan ujung jarinya ada kapur tulis yang tidak bisa hilang. Bisa beli barang Hai Cheng dan jari seperti itu. Hanya guru yang setiap hari pegang kapur. Oh. Anda membantu saya kasih tahu sesuatu, jangan bilang siapa-siapa. Pabrik tekstil Kiao suka menindas. Menunda pembayaran ke pabrik kain, kakak saya pemasoknya. Kalau Anda bisa bayar tunai. Tenang, saya bayar tunai, tidak kredit. Alamatnya di mana? Saya suruh sepupu saya temui Anda. Alamat ini saja, terima kasih. Anda Bos Sao? Anda sepupu San Mei kan? Silakan duduk. Keluarga saya selalu pasok ke Kiao, meski pembayaran lambat. Tapi pabrik besar, cari stabilitas, Anda baru buka toko. Risikonya. Kakak, makan dulu. Saya tidak lapar. Makan dulu baru bicara. Saya tidak malu mengaku. Kiao menunda pembayaran saya lama sekali. Sudah lama tidak makan, saya masih punya keluarga yang harus diberi makan. Kakak, saya tahu Anda selalu memasok ke pabrik besar. Tapi kita tidak boleh membahas sama jualan. Kita tahu yang penting bisa menghasilkan uang. Yang penting bisa menghasilkan uang, bukan? Lihatlah Shenzhen dan Haicheng, mereka sudah kaya. Inilah tren perkembangan kita di masa depan. Kita harus mengubah pola pikir, menghasilkan uang adalah yang paling penting. Dan jika Anda khawatir saya tidak bisa membeli secara stabil, kita bisa menandatangani kontrak dulu. Saya juga bisa membayar uang muka. Ambil uang ini dulu, kirim barangnya nanti saja. Saya juga dengar tentang masalah Anda dengan Nona Kiao. Kalau saya sendirian, saya akan menjual kainnya kepada Anda. Tapi keluarga Kiao sangat berpengaruh. Saya masih punya keluarga besar. Salah satu langkah bisa menghancurkan seluruh keluarga. Sudahlah. Kakak, Kenapa kamu di sini? Kamu kenal dengan Bos Sao? Tentu kenal. Nona Sao adalah teman baik Ketua Jiang. Ini Ketua Jiang. Dia sengaja membawakan Anda majalah fashion dari Haicheng. Sengaja menyuruh saya mengantarkannya. terima kasih banyak kepada Anda dan Ketua Jiang. Saya pasti akan membacanya dengan baik. Oh ya, jika Anda teman baik kakak, bisakah Anda membujuknya untuk saya? Saya sedang membujuknya untuk menjual kain kepada saya. Orang mau membayar, kenapa tidak dijual? Ini karena takut keluarga Kiao. Takut apa? Keluarga Kiao tidak berani berbuat apa-apa padamu. Kamu mungkin belum tahu, Nona Sao ini sangat hebat. Dia pernah menyelamatkan Ketua Jiang. Ketua Jiang. Kalau begitu, Nona Sao tidak perlu takut sama sekali dengan keluarga Kiao. Desas-desus di luar juga palsu. Apa yang beredar di luar? Katanya,
Kamu menghina Nona Kiao. Cepat atau lambat akan diusir dari Jiangcheng. Bisa tidaknya saya diterima, itu urusan keluarga Kiao. Bisa tidaknya saya sukses di Jiangcheng, itu kemampuan saya. Bagus, Nona Zhao memang orang yang hebat. Saya tidak perlu berpikir lagi, kain di gudang akan saya jual semua kepada Anda. Nanti akan saya suruh orang mengantarnya. Bos Zhao, saya hanya bisa menjual kain putih yang sudah diputihkan kepada Anda. Yang dicelup sudah dimonopoli keluarga Kiao, kami tidak punya kemampuan itu. Tekstur ini sangat cocok untuk membuat pakaian bergaya Tionghoa dengan warna tinta. Tidak masalah, saya bisa warnai kain. Keluarga Kiao punya keahlian khusus, saya juga punya. Sekarang hanya kurang bahan warna. Gudang Lu Huai mungkin punya. Bisa beli sedikit darinya. Tidak bisa dijual ke saya. Sebelumnya bos Lu sudah janji ke saya. Dulu itu dulu, sekarang ini sekarang. Barang itu mau kita ekspor, orang luar negeri nawar tinggi loh. Kamu enggak dengar ya kata sekretaris Tan? Bos Lu kayaknya punya paykar, ayah. Orang-orang yang mau cari untung dari gosip. Harusnya punya mata dikit, jangan apa-apa mau diambil. Dalam waktu dekat ini, saya harus cari Cat di mana ya? Taruhan ini beneran bakal kalah. Sungguh enggak rela. Nona Zhao, bukannya sudah janji? Hari ini ke kantor ambil Cat, kok enggak dateng? Saya bawa buat kamu. Ini hitungannya sesuai harga pasar sebelumnya, saya bayar DP dulu. Sisanya pakai surat hutang, 10 hari pasti lunas. Enggak, bos Lu sudah atur semuanya. Barang-barang ini semua buat kamu. Bisnis ya bisnis. Sebelumnya saya kurang pertimbangan. Aduh Nona Zhao, kamu jangan nolak deh. Kalau saya terima uang kamu, bos Lu pasti enggak senang. Partner bisnis harus jelas hitungannya. Aduh Nona Zhao, orang pintar kayak kamu. Masih enggak ngerti juga maksud bos Lu kita? Saya pergi dulu. Nona Zhao, kalian anak muda sukanya enggak jujur. Nanti kamu juga akan tahu. Apa sih ngerti enggak ngerti hatinya? Udah kerja dulu. Jangan lewatkan, baju bagus enggak nunggu. Kesempatan langka, bagus enggak lihat dulu baru tahu. Murah enggak tanya aja, masih bingung. Enggak dapat baju bagus? Mampir sini lihat-lihat. Pasti ada yang kamu suka, saya jual bukan cuma baju. Tapi kualitas dan reputasi, kepuasan pelanggan tujuan saya. Bajumu kok beda ya sama yang biasa saya beli? Bedanya apa? Hitam putih kan sama aja. Enggak secerah kain di tukang jahit kampung. Saya enggak mau beliin anak saya. Kalau beli ya yang merah menyala. Mbak, kamu belum tahu ya, yang saya jual ini. Baju gaya Tiongkok tiruan. Gaya Tiongkok apaan tuh? Orang zaman dulu lukis pakai kuas kan kamu tahu. Hitam itu warna tinta, udah ada ribuan tahun budayanya. Baju gaya Tiongkok versi saya ini. Caranya pakai juga beda sama baju biasa. Gini, saya coba pakai ya biar lihat gimana. Kamu pakai apapun juga percuma. Tampangmu kan sudah keren. Ayo, kalau berani, bikin si bodoh itu jadi cantik. Jelek banget hahaha. Kakak aku jelek, kulitku juga kuning. Baju secantik ini nggak pantas buat aku. Jangan ngomong sembarangan, gadis harus percaya diri. Kulit kuning itu ciri khas kita. Jelek apanya? Menurutku baju ini cocok banget sama kamu. Waduh, dikit-dikit jilis. Aku nggak percaya kamu bisa bikin burung gereja jadi phoenix. Penjual baju, kalau cuma omong doang. Gimana ini? Kalau aku gagal, bajunya aku kasih gratis. Buat lepel aja, gimana? Oke, itu katamu ya, buat lepel. Ingat ya, itu katamu sendiri. Oke. Ayo. Lihat ini. Jampun. Nggak nyangka, si gadis ini pakai baju itu jadi cantik banget. Burung gereja beneran bisa jadi phoenix, kayak di TV. Aku juga mau beli buat anakku. Mbak, kita nggak cuma punya yang hitam.
Ada juga yang merah karat, nggak kalah sama toko baju. Mana nggak kalah sama toko baju? Aku lihat dulu. Toko baju MAH isinya itu-itu aja. Ngebosenin. Nona, kelihatan banget aura elegannya. Sini. Aku tunjukin jaket jas koleksiku. Benar-benar gaya New Chinese. Kan sama-sama belanja. Ngapain pilih-pilih? Dia mampu beli, aku nggak. Masa sih, Mbak? Kalau suka, sini lihat. Semua boleh lihat, sini. Kita juga mau pilih-pilih. Cantik, badanmu pas banget pakai baju ini. Keren banget, kalau suka. Sini lihat, jaket jas kita nggak ada duanya. Nggak bohong, orang modis pakai baju ini beda banget. Bikin aku juga pengen beli. Anakku ukurannya mirip, gimana kalau beliin? Jaket merah karat? Ah, udah deh. Pinggang si Nona kecil banget, anakmu tuh. Gede kayak tong asinan, muat nggak tuh jaket? Aduh, bisa nggak ngomongnya? Mbak, kalau ukurannya nggak pas, bisa pesan khusus, nggak masalah. Baju tiruan gini ngapain dibeli? Mending Wyatt di Chiao Fashion City. Barang impor dari Amerika, kami jual yang asli. Jaket jas, satu-satunya, tidak seperti ini. Barang yang dibuat asal-asalan. Iya, dipakai juga tidak malu. Kita perempuan harus lebih sayang diri sendiri. Apa yang aku tiru? Ini gaya tradisional. Milik negara kita, dipakai nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Saat itu, Amerika ada di mana? Kalian meremehkan warisan nenek moyang. Lebih baik bunuh diri sekarang, reinkarnasi jadi orang Amerika. Kamu, jangan mengalihkan pembicaraan. Orang zaman dulu tidak pakai baju sependek ini. Kalau tidak tahu, dikira pelacur. Sekarang zaman baru, dia bebas pakai apa saja. Urusi saja kentut orang lain. Jangan pedulikan dia, pakai saja dengan bangga. Betul, Alex. Katanya bagus. Dari mana datangnya kucing dan anjing ini? Urusi pakaian orang lain. Aku ingin sekali anak perempuanku pakai, biar cantik. Adik, berapa harga dua baju ini? Aku beli semuanya. Wah, ramai sekali. Nona Zhao, Akapan Mutati. Kami dengar sangat bagus. Negara kita punya sejarah ribuan tahun, tidak kalah dari orang asing. Kami memang kurang percaya diri, kami belajar darimu. Dan sudah lama terbuka, kenapa pabrik tekstil Kiao masih monopoli? Pak Kiao, pikiranmu bermasalah, ini kapitalisme. Sangat tidak diperbolehkan. Ketua Jiang, Anda benar sekali. Tapi baju jas yang dipakai gadis ini agak familiar. Jaja. Jas ini adalah milik pabrik tekstil Kiao. Aku pernah lihat desainnya, di pabrik masih ada contohnya. Sao Nansing, tidak menyangka. Kau melakukan aksi pencurian kecil-kecilan. Zhao Nansheng, kau mencuri milik Kiao. Membanggakan diri, pencuri. Cepat pergi dari sini. Pabrik Kiao memang punya jas pria. Tapi aku sudah ubah jadi jas wanita. Tidak ada hukum yang melarang. Mengubah barang yang dibeli sendiri. Curi desain lagi, aku bisa terus mengubah modelnya. Lagi pula, yang kau curi, Kiao Yaya. Hanya salah satunya. Di kepalaku tidak hanya ini, Nona Kiao. Mari kita bertaruh, bagaimana? Bertaruh aku buka toko pakaian kecil. Dalam waktu singkat, omset bisa mencapai 300.000. Zhao Nansing, di siang bolong begini. Kamu mulai bermimpi ya? Coba bilang, berani taruhan nggak? Putri Kiao yang terhormat. Jangan-jangan taruhan kecil begini aja nggak berani? Gaji buruh sebulan paling cuma 600-700 yuan. Masa ya dia bisa dapat omset 300.000? Cuma dari toko baju kecil? Taruhan jah. Mau taruhan apa? Aku temanin. 3 bulan lagi, omset tokoku capai 300.000. Kamu, Yao Yaya, harus pasang iklan di koran. Tulis kalau kamu pelakor, ceritain semua detailnya. Gimana kamu selingkuh sama San Yu? Dan pastikan semua orang di Jiangcheng tahu. Aku, Zhao Nansing, nggak ada hubungan lagi sama San Yu. Jangan ngaco. Aku bukan pelakor. Kalau kamu kalah, minggir dari Jiangcheng. Jangan pernah muncul lagi di sini. Anak muda main-main. Lau Qiu, udah tua begini masih ikut campur? Boleh. Dengar-dengar Direktur Kiao beli resor di Tianshan Ming Yucheng. Kalau aku kalah, aku pergi dari Jiangcheng. Kalau menang, resornya juga aku mau. Dulu pemerintah gencar bangun Jiangcheng, resor ini. Dapat ganti rugi hampir 5 juta, harus dapat nih. Kok apa-apa pengen? Sok banget sih. Taruhan kita cuma buat buktiin fakta kalau kamu kalah. Sekarang bapakmu nambah syarat, kalau aku kalah harus pergi. Kenapa aku nggak boleh nambah? Atau keluarga besar kayak kamu? Meremehkan orang kecil kayak aku?
Ayah, Baik, aku setuju. Nanyu, kamu Nanyu kan? Masih ingat aku? aku ini, jepit rambutku masih ada padamu? Oh, aku bawa kok. Muka kamu kenapa? Boleh lihat? Ah, nggak usah. Lagi jerawatan nih. Malu diliatin orang, takut diketawain. Oke, aku nggak ganggu. Nanti kalau udah sembuh baru lihat. Ngomong-ngomong, kok ada darah di jepit rambut itu? Kamu terluka? Kalau ada yang ganggu, bilang ya. Aku bukan yang dulu lagi. Sekarang aku bisa lindungin kamu. Beneran? Kamu kenal nggak sama? Perempuan namanya Sao Nansing. Dia suka menindas orang dengan kekuasaannya. Aku hampir mati karena dia. Sao Nansing. Tidak mungkin, kamu pasti salah ingat. Aku tidak salah ingat, bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku tetap akan mengenalinya. Apa yang terjadi antara kamu dan dia? Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman, dia memang wanita yang menyebalkan. Kenapa dia aneh? Suara dan bentuk tubuhnya juga sangat familiar. Oh iya. Sejak kamu datang sampai sekarang, aku belum dengar kamu manggilku. Kakak Lu Huai, apakah kamu tidak ingat? Bagaimana bisa tidak ingat? Kakak Lu Huai. Kamu pergi kemana? Banyak orang suka baju yang aku desain. Banyak pesanan, kainnya tidak cukup. Aku harus mewarnai kain. Aku juga bertaruh dengan Kia Oyaya. Bos Lu kami sedang sibuk dengan urusan pribadinya. Dia terus mencari seorang gadis yang sering bermain dengannya saat kecil. Sekarang sudah ketemu. Ternyata dia pergi mencari kekasih masa kecilnya. Bertaruh apa? Tidak ada. Cuma apakah dalam 3 bulan bisa dapat 300.000? Jika tidak bisa, aku akan meninggalkan Jiangchen. Tidak perlu cerita tentang Tian Shen Ming Yusheng. Uang itu seperti celana dalam, yang penting nyaman dipakai sendiri. Lebih baik tidak pamer. 300.000. Banyak sekali, bisakah kamu mencapainya? Walaupun tingkat konsumsi di Jiangcheng lebih tinggi dari kota biasa, tapi bisa makan kenyang. Sudah termasuk hidup yang cukup baik, rakyat biasa. Masih punya kemampuan untuk baju? Tenang saja. Aku memang tidak sepenuhnya mengerti. Seperti bos lu yang sangat paham. Tapi dasar-dasarnya aku mengerti. Baguslah, jika butuh bantuan, hubungi aku kapan saja. Aku akan membantumu. Tidak perlu. Kita hanya hubungan kerja. Tidak usah repot-repot. Setelah dekat dengan ketua Jiang, lalu meninggalkanku. Nona Zhao, kecepatanmu berubah sikap. Sangat cepat ya. Nona Sao, jangan lupa. Kalau bukan karena bos Lu kami, kamu bahkan tidak bisa bertemu dengan ketua Jiang. Bagaimana bicaramu? Minta maaf pada Nona Zhao. Tidak perlu, mulut ada di orang lain. Dia mau bilang apa terserah. Cuma aku nggak nyangka, di matamu aku orang kayak gini. Tunggu dulu. Bos lu, masih ada apa lagi? Sudahlah, nggak apa-apa. Dimanfaatin sama cewek, ini benar-benar jadi pengalaman. Paling menyedihkan seumur hidupku. Udah bilang nggak mau nyuain, bayar 3 kali lipat juga nggak. Kakak, Nak, rumahmu ini nggak bisa disewain. Ada yang ngasih tahu dari atas. Coba kamu pikir-pikir, jangan-jangan kamu bikin orang sebel? Di kota Jiangcheng ini, orang biasa pengen sukses. Susah banget. maksud Anda? Dasar keluarga Kiao, sok jadi raja kecil. Pak, aku ngerti maksudmu. Terima kasih. Kalau ruko nggak bisa disewa, rumah pinggir jalan punya Bapak. Bisa aku beli nggak? Masih 3 kali lipat harganya, plus. Tiap 3 bulan, gratis bikin 2 setel baju baru buat keluarga Bapak. Wah, si kakek udah nunggu-nunggu baju baru dari tukang jahit kecil nih. Gimana? Udah ketempatin belum? Nona Sao udah nanya suruh jahit. Toko besar kecil, tapi Nggak ada yang deal. Dia nggak datang ke toko milik grup lu ya? untung ini ajian Jirci singjiran kakek Yao. Terus beli rumah pinggir jalan. Lumayan pinter juga otaknya.
Bener-bener cewek yang bikin pusing, taruhan 300 ribunya. Gimana mau diselesain? Pak, taruh aja di situ. Oak, Ini ngapain sih? Lihat tuh, ini rumah diubah jadi ruko. Pinter juga yang ngatur duit. Sambil buka toko cari duit, sambil makan tidur. Nggak perlu bayar sewa. Toko apa sih? Kalau warung makan. Aku nggak mau dateng, jangan-jangan pas malam mandi atau potong kuku. Kukunya jatuh ke makanan, gimana dong? Iya juga sih. Katanya sih toko jahit. Tapi bener juga. Bahunja luku-luku, cara haitnya. Beda sama toko baju biasanya. Ini namanya apa ya? Apa tuh? Usaha pribadi. Iya, itu dia. Menurutmu ini bisa dipercaya nggak? Bu Ibu, silakan mampir. Benar kata kalian. Aku mau buka toko jahit di sini. Nanti tolong dukung kami ya. Aku akan ambilkan kalian minuman soda. Bagus, ada minuman soda. Terima kasih, Nona. Terima kasih. Ayo. Terima kasih, Nona. Kamu sendirian, bisa handle semuanya? ayo pergi. Dasar perempuan, bicaranya ngalor ngidul. Lauzang, kamu ngapain? Dia yak minum soda gratis. Ayo pergi. Eyo. Kita lihat apa yang dilakukan pria keluarga Zhang. Buru-buru dibawa pergi, pasti ada sesuatu. Betul. Ayo kita lihat. Nanti botolnya dikembalikan. Eyo. Hati-hati. Eyo. Pekerja pabrik tekstil Kiao. Menarik. Kamu ngapain? Susah-susah dapat minuman soda gratis. Minuman soda gratis. Ingat, jangan dekat-dekat wanita di dalam itu. Dia bermasalah dengan pabrik tekstil Kiao. Kalau kamu nggak mau keluarga kita kelaparan. Lakukan apa yang kukatakan. Ayo pergi. Baju bisa dibuat seperti ini, cantik sekali. Kamu tukang jahit yang hebat. Desainnya diperlihatkan ke kita, nggak takut kita tiru. Keistimewaannya mana bisa kita pahami. Kain warna cerah ini aja, di mana kita bisa beli. Pergi ke kota kali ini sangat berharga. Saat aku menikah nanti, pakai kain ini buat baju, pasti cantik banget. Kain ini. Ayo, bicara dengannya. Ayo, Nona kecil. Kamu traktir kita minum soda, kita nggak seharusnya banyak bicara. Kamu buka toko ini, undang banyak orang. Bising, kita nggak bisa tidur. Betul, anak kita setiap hari mimpi buruk. Orang keluar masuk terlalu banyak, pengaruhnya besar. Betul. Tante, maksud Anda? Aku nggak peduli. Kamu harus cepat pindah. Kita nggak bisa terima kamu di sini. Toko ini sudah kubeli, jadi milikku. Mau pindah kemana? Ya pindahnya kamu yang bayar. Aku nggak peduli. Kamu harus cepat pindah. Kalau nggak, aku akan datang setiap hari. Bisnismu nggak akan lancar. Lemari kacaku harganya 200 perak, kalau pecah harus ganti. Nggak ada keadilan. Rumah bagus seperti ini. Dia mengubahnya menjadi toko, mengganggu tidur kami. Dia juga memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas orang. Cukup. Kalian di rumah keluarga Kiao, ya? Toko ini sudah kubeli. Selama puluhan tahun ke depan, tetanggamu hanya aku, bukan mereka. Orang-orang yang hanya bisa bicara kosong. Ini? Bagaimana ini? Kalian bisa lihat dengan seksama, kain dan dekorasi di tokoku. Mana yang bisa dibandingkan dengan keluarga Kiao? Nanti, aku akan menggantikan keluarga Kiao. Kalian akan menjadi pahlawan. Iya, tokonya memang cukup mewah. Benar? Mungkin pabrik tekstil Kiao akan bangkrut. Damn! Pabrik tekstil Kiao tidak boleh bangkrut. Suamiku juga tidak boleh di PHK. Begini saja, kalau suamimu di PHK nanti, aku yang akan mencarikan pekerjaan untuknya. Dan setiap bulan aku akan buatkan kalian baju baru. Kainnya bisa dipilih sendiri. Benarkah? Kainnya bisa kita pilih sendiri? Kain nilon itu juga boleh? Tentu saja. Ini bagus, bahannya enak. Benar-benar berbeda. Warnanya lebih bagus daripada kain di pabrik kami. Benar? Pantas saja gadis-gadis suka. Kain yang aku warnai sendiri, mana bisa sama dengan pabrik? Cepat diam, tadi orang-orang pada lari ketakutan. Tidak apa-apa. Anggur yang enak tidak takut lorong dalam. Kain kami warnanya bagus. Proses pembuatannya halus, pasti ada pelanggannya. Begitulah. Bagus. Zhao Nansing, kamu ini perempuan kecil. Kamu punya uang buka toko, tapi tidak punya uang buat adikmu. Beli posisi pekerja. Siapa ini? Ada apa? Aku susah payah membesarkanmu. Kamu di kota hidup enak, tidak peduli hidup matiku.
Itu kan adik kandungmu. Kalau aku tidak kau pedulikan, tidak apa. Tapi adikmu juga tidak kau pedulikan. Dia kan cucu laki-laki keluarga Zhao. Kamu ini tidak baik ke adikmu. Nanti kalau kamu menikah, siapa yang akan membelamu? Kalau kamu mati, tidak bisa masuk makam leluhur. Tidak bisa menikmati persembahan keluarga Zhao. Bukankah nanti keturunan adikmu yang akan mempersembahkan untukmu? Nok, dengarkan nasihat ibu, sebagai perempuan. Tidak punya saudara laki-laki benar-benar tidak bisa. Nanti setelah menikah, kalau suamimu memukul, saudara laki-lakimu bisa membalaskan. Lagi pula, kalau kamu punya anak laki-laki sih masih mending. Tapi kalau anak perempuan, masa harus bergantung pada keponakanmu untuk jaminan hari tua? Dia aja begitu, mana mungkin punya keturunan? Mana ada perempuan yang mau nikah sama dia? Makanya butuh kamu. Butuh kamu untuk mencarikan istri buat adikmu. Lihat saja, toko kamu sudah besar begini, kasih beberapa ratus yuan saja. Adikmu bisa nikah sama perempuan desa. Itu kan hal yang mudah? Bukan urusanku. Pertama, kamu bukan ibu kandungku. Kedua, dia juga bukan adik kandungku. Apa hubungannya denganku? Kau masih berani buat di sini, hingga dari rumahku. Jangan lupa, rumah yang kalian tinggali sekarang punyaku. Kalau dipaksa, aku langsung jual rumah ini, biar kalian tidur di jalanan. Kamu tidak boleh jual rumah. Kalau rumah dijual, kami mau tinggal di mana? Aku kasih waktu seminggu untuk kalian pindah. Sebenarnya sebelum kamu dihasut orang, aku masih mempertimbangkan jasamu merawat ayahku. Dan ingin memberimu kesempatan. Tapi sekarang, habis. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku langsung urus penjualan rumah. Kenapa nasibku sial begini? Ini harus bagaimana? Tolong ibu-ibu, usir dia keluar. Aku traktir minuman soda. Wah, asyik tuh. Ternyata bukan ibu dan adik kandung. Iya juga. Nggak ada hubungan darah, tapi sok akrab. Dasar tidak tahu malu. Keluar. Pergi sana. Zhao Naocheng. Kamu tunggu saja. Ini belum selesai. Keluar. Kamu tunggu saja. Keluar. Dia Zhao Nansing benar-benar suka cari masalah. Aku sudah berusaha keras, tapi ujung-ujungnya malah menguntungkannya. Jadi promosi gratis. Nona, katanya. Studio Zhao Nansing punya banyak barang langka yang bahkan tidak ada di Jiangcheng. Kita Harus cari cara. bahkan ada yang bilang, bengkel kecil Zhao Nansing. Ini adalah kiau berikutnya. Omong kosong. Zhao Nansing mana bisa dibandingkan dengan kita. Jangan biarkan dia terus berkembang. Kamu suruh orang hancurkan studionya. Siap, Nona. Kamu pemilik toko di sini? Wajahnya cantik. Banget ya. Main dengan kakak 2 hari. Kakak hanya ambil setengah uang perlindungan. Gimana? Zaman sekarang masih minta uang perlindungan? Kalian pikir polisi cuma makan gaji buta? Kakak-kakak baik-baik ngomong. Jangan sok nggak tahu diri. Bayar uang perlindungan. Baru kami jamin kamu aman. Kalau nggak, Berhenti! Aku peringatkan, sekarang zamannya hukum. Masuk penjara nggak enak loh. Kak Yang, ngapain banyak omong sama dia? cewek kecil gini, urusan gampang. Hancurin tokonya, biar tahu rasa. Ini laki-laki liar dari mana? Dasar cewek murahan, laki-laki liarnya banyak banget. Buka kaki dikit langsung. Jaga mulutmu. Kamu gak apa-apa? Lu Huai, kamu gak apa-apa? Kalian tahu dia siapa? Orang dari pabrik tekstil yang buruk kalian. Aja gak berani sentuh dia, kalian tamat. Dasar cewek, sok pakai nama besar. Berani nakutin kakek Kiang? Kayaknya ada masalah di dalam. Cepetan lapor polisi. Dengar suara banyak laki-laki, buruan panggil orang, Kak. Kita pergi aja, kayaknya laki-laki ini bukan orang sembarangan. Nanti kalau polisi dateng kita makin susah kabur. Kebat. Kamu gak apa-apa. Kita ke rumah sakit, aku panggil ambulans. Jangan pergi. Udah gak apa-apa. Oke, aku gak pergi. Kamu bisa duduk gak? Jangan duduk di lantai. Ayo. Pelan-pelan. Kayaknya cuma luka luar. Pusing gak? Temani aku sebentar.
Iya. Maaf ya. Aku ambil obat dan es. Kamu beneran nanyu aku? Sudah sadar. Kamu gak apa-apa? Masih pusing? Mending urus diri sendiri. Stamina aku jauh lebih kuat dari kamu. Yang penting kamu gak apa-apa. Beneran gak bisa diam sedetik pun. Sudah begini masih sibuk kerja ya? Tadi malam. Makasih ya. Lagian kita kan partner, melindungimu itu sudah seharusnya. Kamu yang menyelamatkanku, kalau bukan karena kamu kemarin. Aku nggak tahu bakal berakhir seperti apa. Para preman itu sudah ditangkap, si botak yang. Eyal bilang cuma karena gak suka kamu, sengaja ngerjain kamu. Sama sekali nggak nyebut dalang di belakangnya. Selain bapak dan anak itu, aku nggak kepikiran orang lain. Kiao Zidong beneran brengsek banget sih. Si botak yang dan kawan-kawannya kan emang pernah terlibat kejahatan. Atau perampokan, dia sengaja nyuruh mereka ngerjain kamu. Sekretaris Tan, sampaikan ke semua, mulai sekarang keluarga lu nggak akan ada kerjasama apapun dengan keluarga Kiao. Bos lu, grup Yao itu perusahaan terbesar di Jiangcheng. Selain kita, hubungan kita selama ini saling menguntungkan. Tiba-tiba putus kerjasama, kita juga bakal rugi. Nggak perlu sampai segitunya, aku bisa selesaikan sendiri. Kalau butuh bantuan, aku akan hubungi kamu. Oke, kita sepakat dulu seperti ini. Grup Kiao itu penguasa tunggal di Jiangcheng. Kiao Zidong licik dan penuh tipu muslihat. Kiao Yaya adalah kelemahan terbesarnya. Sepertinya harus mulai dari taruhan itu. Goi, sibuk ja? Jaga-jaga cowok sambil kerja juga. Direkturku juga nggak kasih uang jajan ya? Sudah ku bilang jangan capek-capek, nyuruh buruh aja. Harus bayar gajinya. Hampir lupa, kita masih punya. Taruhan 300.000. Jangan-jangan kamu cuma mau andalkan toko kecil ini. Buat taruhan 300.000 sama aku? Kayaknya kamu beneran trauma tinggal sanyo. Sampai jadi gila. Jadi cowok apaan sih? Bos lu kan lagi dirawat di rumah sakit. Dari mana kamu tahu? Bos lu sudah menyuruh orang tutup-tutupi berita ini. Kok kamu bisa tahu? Di sekitar Luhui ada orang-orang Kiao Zidong. Ah, males ngomong banyak sama kamu. Aku punya sumber informasiku sendiri. Kamu urus aja dirimu sendiri. Lumayan bagus. Gimana kalau pertimbangkan ini? Seriusan? Asal kita pakai baju ini. Gantian jaga di depan toko 3 hari. Baju ini jadi milik kita. Ya, dan jika kalian mau, aku bisa mempekerjakan kalian dalam jangka panjang di sini. Sama seperti pekerja lainnya. Dengan model secantik ini di sini, aku tidak percaya wanita-wanita di Jiangcheng bisa menahan diri. Bajunya cantik sekali, pasti dibuat di toko ini, kan? Kapan buka toko jahit baru di sini? Warnanya cerah banget, yuk lihat, ayo. Selamat datang. Tunggu sebentar ya, nanti aku akan mendaftarkan kalian. Kak, hari ini ramai banget. Daya tarik model kita terlalu kuat. Aku juga kewalahan, untung ada kamu. Kak, itu karena keahlianmu menjahit seantero Jiangcheng. Hanya sedikit baju yang bisa menyaingi kita, loh. Kak tahu nggak, katanya sekarang para putri keluarga terpandang di Jiangcheng. Semua bangga bisa memakai baju buatanmu.
Katanya, ada yang sampai antri demi bisa membeli dan menjualnya lagi. Sekeren itu? Sampai ada calo segala. Beberapa hari ini kamu kerja, aku sibuk menjahit. Sampai nggak sadar. Wah, lagi sibuk ya? Barang-barang sudah dipacking? Aduh, aku terlalu baik. Mengizinkanmu membawa barang-barang jelekmu saat keluar dari Jiangcheng. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku menghasilkan 335.800 dalam 3 bulan. Teman-teman wartawanku akan tiba dalam 2 menit. Nona Kia Oyaya, sudah memikirkan isi koran? Tidak mungkin. Ini 300.000, bukan 30.000. Kamu pasti tidak bisa melakukannya. Pasti Lu Huai membantumu diam-diam. 2. Jaga mulutmu. Ibumu tidak mengajarimu jadi orang baik atau bicara sopan? Di buku catatan jelas-jelas tertulis, mata buta. Buku catatan bisa dipalsukan, tidak sah. Kamu pikir dengan omonganmu bisa menentukan segalanya? Saldo 300.000 di bangku jelas-jelas ada di sini. Arus harian bisa dicek. Kamu pikir semua orang sebodoh kamu? Kia Oyaya. Dengan apa kamu melawanku? Halo Nona Zhao, semoga kami tidak terlambat. Tepat waktu. Xiao Qi, ambilkan barang di laci paling bawah untukku. Aku, ya, tidak akan meminta maaf dengan patuh. Jadi aku tidak hanya memanggil teman wartawan. Aku juga mengumpulkan semua bukti tentangmu dan San Yu. Kia Oyaya, kali ini aku ingin lihat bagaimana kau menghadapinya. Nona Kiao, sebagai putri dari grup Kiao, mengapa kau merayu pria yang sudah beristri? Apakah Tuan San Yu memiliki kelebihan khusus? Nona Kiao, ketua grup Kiao. Bagaimana pendapatmu tentang priamu? Pergi. Jawablah. Tolong jawab pertanyaan kami dengan jujur. Kia Oyaya, bagaimana rasanya menanggung akibat perbuatanmu sendiri? Tunggu saja, bagaimana keluarga Kiao memperlakukanku. Aku akan membalasnya sedikit demi sedikit. Sekarang kau sudah lihat situasinya, aku memanggilmu ada alasan. Yaya kami adalah gadis yang bersih dan jujur. Bagaimana mungkin dia merayu pria? Semua ini karena kau memanipulasinya. Ketua, kau ini seperti membuang jembatan setelah menyeberang. Kau tidak bisa melakukan ini. Ketua, aku ingin bertemu Yaya. Ini bukan permintaan tapi pemberitahuan. Bawa dia pergi. Ya. Ketua, ketua dengarkan aku. Ketua. Kurung Nona di rumah, jangan biarkan dia keluar. Ya. Nona Sanashani mengirim orang untuk menandatangani kontrak tentang kota bulan Tianshan. Bagaimana? Suruh penanggung jawab menandatanganinya. Masih perlu tanya aku? Untuk apa kalian dibayar? CIH. Kau memanggilku buru-buru ke sini untuk apa? Belum waktunya pertemuan kita. Sudah baca koran? Aku tidak tahan lagi. Lu Huai. Apakah dia sudah dibutakan oleh perempuan jahat Shao Nansing itu? Aku tidak percaya. Hanya dengan seorang Shao Nansing Bisa membuat semua koran di kota Jiang tunduk padanya. tidak ada yang berani menertawakan putriku. Hanya Lu Huai. Yang bisa membuat wartawan berubah pikiran. Berikan aku data analisis pasar terbaru. Grup Lu, aku butuh. Aku akan membuat Lu Huai tahu siapa yang menjadi penguasa kota Jiang. Berikan aku data analisis pasar terbaru. Grup Lu. Apa lagi yang bisa kau katakan? Boss Lu, tolong maafkan aku Boss Lu. Ini semua karena paksaan Kiao Sidong. Jika aku tidak melakukannya, dia akan membunuh seluruh keluargaku Bos Lu. Aku tidak memberinya banyak rahasia bisnis. Tentang berita grup Lu. Aku tidak membocorkan hal penting apapun, Bos Lu. Kumohon lepaskan aku, beri aku kesempatan lagi. Selesaikan pekerjaanmu, serahkan, lalu serahkan diri. Mengingat hubungan kita dulu,
Aku tidak akan menendangmu saat kau terjatuh. Poslu. Aku menyesal padamu. Dan juga tentang orang yang kau cari. Sebenarnya itu Kia Oyaya yang berpura-pura. Aku sudah menemukan nenek Nanyu. Neneknya bernama Lu Jilon. Bukankah ini nenekku? Lalu di mana Nanyu yang asli? Cepat katakan. Kau mencari Nanyu? Untuk apa kau mencarinya? Sepertinya saat pertama kali bertemu, dia sudah memanggilku seperti itu. Mengapa masih mencari nenekku? Apa yang kulewatkan? Nanyu adalah teman bermainku saat kecil. Kita sangat bahagia bersama. Lalu dia dibawa pergi oleh ibunya. Aku juga karena alasan keluarga, meninggalkan tempat itu. Aku ingin menemukannya, mewujudkan janji kecil kita. Zhao Nansing, kamu kenapa? Lu Huai, Bibi dan adik Nanyu masih ada urusan. Kita pergi dulu, ya? Aku tidak mau, adik Nanyu. Bibi, kumohon jangan bawa dia pergi. Bibi kumohon. Neaniwa, Nak, ibu minta maaf padamu. Tidak seharusnya memisahkanmu dengan nenek seperti ini. Tapi, jika kita tidak segera kembali, kau tidak akan bisa bertemu ayahmu lagi. Aku ingat sekarang. Kakak Lu, kau kakak Lu, kan? Kamu kecil juga dibesarkan di Kabupaten Dahuai. Kamu punya tanda lahir berbentuk pita di tubuhmu. Kamu dan teman bermain itu bermain rumah-rumahan. Kamu mengejar pantat domba, mengumpulkan kotorannya dan mengira itu coklat. Bahkan memaksa teman yang berperan sebagai suamimu untuk memakannya. Ya, itu aku. Tapi kenapa kau ingat ini? Nanyu. Akhirnya aku menemukanmu. Jepit rambut ini. Saat Oyaya memberikannya padaku. Tiba-tiba jadi seperti ini, membuatku kaget. Tapi, kemudian dia memanggilku kakak Lu Huai. Aku merasa ada yang tidak beres. Jepit rambut ini dulu banyak dipakai orang. Kalau kamu pakai ini untuk mencariku, bukankah seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Kenapa saat pertama kali aku memanggilmu Nanyu? Kamu menyangkal? Dan juga, barusan aku lihat kamu melihat jepit rambut ini. Sepertinya sangat sedih. Apa ada hal lain yang terjadi yang tidak aku ketahui? Katakan padaku. Aku akan menanggungnya bersamamu. Setelah ibuku membawaku pergi, kami mengalami kecelakaan. Aku kehilangan banyak ingatan, termasuk tentang kamu. Aku hanya ingat dulu namaku Liu Nanyu. Menggunakan marga nenek. Kemudian diubah menjadi Zhao Nansing. Menggunakan marga ayah. Setelah kembali ke kota, ayahku berhasil diselamatkan. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Ibuku meninggal dalam kecelakaan. Bibi yang kamu lihat di pasar saham kemarin, bukan ibuku. Dia adalah istri kedua ayahku. Saat ayahku terbaring di tempat tidur dan tidak bisa merawat dirinya sendiri, dialah yang merawatnya. Meskipun dia lebih mementingkan anak laki-laki, tapi demi ayahku, aku memberinya muka. Tidak apa Nanyu, kita masih punya satu sama lain. Lu Huai, senang sekali bisa menemukanmu. Ini salah satu makna terbesar dari kelahiranku kembali. Ah, kamu bilang, bagaimana Kia Oyaya bisa meniru diriku? Pada hari peresmian pusat perbelanjaan, aku pergi lebih awal. Bos Lu, itu salahku. Maaf Nona Zhao. Itu ide Kia Osidong. Dia ingin Kia Oyaya menggantikanmu. Tapi tidak berhasil.
Kamu ingin menebus kesalahanmu? Nona Zhao. Apa yang harus aku lakukan? Grup Kiao di Jiangcheng adalah perusahaan terbesar selain Grup Lu. Dengan sifat Kiao Hidong, banyak hal kotor yang dilakukan diam-diam. Aku ingin kamu menjadi mata-mata di Grup Kiao. Cari tahu semua hal tentang keluarga Kiao dan kasus penganiayaan yang kamu lakukan sengaja. Kami bisa memberikan surat pengampunan agar kamu bisa mengurangi masa hukuman. Keluargamu, bos Lu juga bisa mengurus mereka. Agar kamu tidak punya kekhawatiran lagi. Bagaimana? Aku mau menebus dosa dengan berbuat baik. Terima kasih, Nona Zhao. Terima kasih. Bos Lu, ada minat? Buka pabrik bareng aku? Hah? Sepertinya studio kecilmu sudah tidak cukup untukmu. Meski pesanan di Jiang City semakin banyak, tapi sudah mendekati jenuh. Aku ingin memperluas pasar ke kota tetangga. Tapi studio sekarang terlalu kecil, kebetulan aku punya modal. Jadi aku ingin ajak kamu, teman baik harus cari uang bersama. Apa rencanamu? Coba ceritakan. Di pabrik tekstil banyak perempuan yang bisa menenun. Mereka punya koperasi sendiri, dan aku bisa mewarnai kain. Kita beli kain mereka, tingkatkan metode pewarnaan. Ayo buka pabrik bersama. Xiao. Ketua Jiang, Selamat ya. Aku janji, hari ini aku sengaja datang untuk memberikan ini. Ketua Jiang. Terima kasih sudah datang sendiri, dengan izin usaha ini. Pabrik kita bisa bertransformasi. Menurutku, lebih baik hari ini juga kita gunting pita pabrik. Kalian bisa mulai beroperasi. Bagus sekali, sistem gaji kita berdasarkan per potong. Semakin banyak baju yang dibuat, semakin banyak gajinya. Hahaha. Xiao Zhao, bengkelmu memberikan Ruang hidup yang besar bagi perempuan, mewujudkan. perkataan orang bijak, perempuan bisa memikul setengah langit. Bagaimana kalau kita namakan pabrik tekstil setengah langit? Bos Lu, pabrik kita sudah berdiri. Bukan, pabrikmu yang berdiri. Di acara amal minggu depan. Kamu bisa hadir sebagai direktur pabrik. Dengan adanya pabrik di acara amal nanti, aku akan promosikan besar-besaran, Bos Lu. Sebagai partner, kamu harus bekerja sama denganku. Tentu. Xiao Qi, apa hubunganmu dengannya sampai bisa memberikanku? Kakak, meine Mère. Terima kasih. Maaf kak, Sanyu adalah sepupu jauhku. Kalau aku nggak bantu dia, dia bakal bunuh ibuku. Kamu pura-pura apa sih, perempuan busuk? Kamu pikir kamu hebat? Mau buka pabrik, mau minta maaf di koran. Perempuan sialan ini harusnya di rumah, merawat suami. Kamu keluar sana bikin onar, mau apa? Ah, kamu bilang, aku foto kamu dalam keadaan kayak gini. Terus aku pasang di koran. Masih mau nggak si Luhuai sama kamu? Kamu tahu kenapa aku cari perempuan lain? Karena kita udah 2 tahun bersama. Kamu nggak pernah kasih aku sentuh, tapi hari ini, aku mau coba rasain kamu. Kamu mau apa? Nanyu, kamu gimana? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu kok di sini?
Kamu mengkhianat aku. Aku bunuh kamu. Polisi, jangan gerak. Tangkap mereka semua. Nanyu. Salahku. Aku terlambat. Nggak apa-apa. Nggak terlambat. Kita pulang. San Yu diduga melakukan penculikan. Dia bakal lama di penjara, nggak bisa kabur. Kalau si Kian ini, kalian ini maksudnya apa? Soalnya kalau nggak ada dia yang kasih tahu. Kami nggak bakal cepat nemuin kalian. Pak Polisi, tindak sesuai prosedur saja. Bos Liu, Anda dan ketua grup Kiao Sidong, pasti udah kenal lama ya? Sekarang dia tersangka kasus ekonomi. Mau tangkap dia, tapi temanku. Nggak nemu dia di rumahnya. Bisa bantu kami pikir. Di mana lagi bisa nemu dia? Aku nggak tahu, tapi ada yang tahu. Polisi ini geraknya cepat banget, belum sempat pindahin. Udah mau ditangkap. Aku nggak rela, Pak Kiao. Di sini aman nggak? Aku udah taruh nyawa. Di pinggang kamu. Eo, Yah Pak, aku nggak kuat lari. Cuma koran yang muat berita aku dan Sanyu. Serahkan dia aja, ngapain kita lari jauh-jauh? aku dapat info sebelumnya. Lu Wei suruh orang selidiki perusahaanku. Apakah perusahaan itu tahan pemeriksaan? Awalnya ingin memindahkan harta. Kita pergi ke Amerika, tidak menyangka mereka bergerak secepat ini. Cepat lari. Oh ya, Kamu memang pintar. Aku Kiao Sidong akan memindahkan aset. Menyuruhku memperhatikan lebih awal. Sekarang Sanyu juga ditangkap. Kamu bisa tidur nyenyak sekarang. Kalau begitu, besok aku bisa membeli. Pabrik tekstil grup Kiao? Tentu saja. Sudah, cepatlah kembali dan istirahat. Besok masih ada pertarungan sengit, lupa acara amal? Aku yakin ini akan menjadi karya terkenalku. Aku juga percaya. baju istri wali kota ini terasa familiar. Aku baru saja melihat seseorang memakai baju yang sama. SSST, cepat diam. Itu adalah orang kesayangan wali kota. Hati-hati membuatnya marah, tidak ada untungnya. Jangan bicara. Orang itu memakainya lebih cantik daripada istri wali kota. Siapa sebenarnya Ku Xiaoshan itu? Bisa kita musuhi? Apa yang kamu lakukan? Aku ada di belakangmu. Lakukan dengan berani. Haruskah seperti ini? Tidak ada cara lain? Apakah ini tidak baik? Tapi bukankah kamu bilang, apapun yang kulakukan kamu ada di belakangku? Aku pergi sekarang. Bos lu mau apa? Meskipun dia dekat dengan wali kota. Tapi tidak boleh seperti ini. Bos lu ini gila. Keponakan, mau apa? Suka taplak meja di sini? Nanti suruh orang bawahanku kirim satu ke tempatmu. Pamanmu bercanda, ini teman wanitaku. Dia bilang pertama kali bertemu istri, datang tanpa hadiah kurang sopan. Jadi ingin memberikan hiburan untuk istri Wu. Lu Huai pertama kali membawa teman wanita. Boleh tahu namamu? Aku Zhao Nansing. Anda belum tahu pekerjaanku, aku punya toko baju. Sehari-hari menggambar desain dan menjahit baju. Istri, aku lihat baju yang Anda pakai ini agak tidak nyaman. Lebih baik Anda minta orang bawa jarum dan benang, aku akan memperbaikinya. Sepertinya ini yang dimaksud Lu Huai sebagai hiburan. Aku penasaran dengan tukang jahit kecil Zhao. Akan diubah menjadi baju seperti apa? Semoga tidak membuatku terlalu malu. Tidak akan, istri. Percayalah padaku. Bawa alatnya. Gaun cerah leher yang populer di seluruh dunia di masa depan. Pinjam sebentar ya. Siapa ini? Datang bersama bos lu? Bos lu bahkan menarik taplak meja untuknya. Gila bikin baju di sini? Baju siapa di sini yang bukan? Kustomisasi tinggi dari luar negeri? Dia bisa menyaingi? Cuma Ku Xiaoshan lain. Pria tergila-gila pada wanita seperti ini. Memang, bos lu mau manajernya. Kamu bisa apa? Sekelas ini? Asal cari orang. Cari kain terus bikin baju? Memang pantas jadi istri wali kota. Tak beda dengan rakyat biasa, tapi ini pesta. Bukan main-main di kampung.
Istri Walakoda sebenarnya jaga image. Ngapain buru-buru? Waktumu lebih baik untuk memeriksa giok di lehermu. Sepertinya tidak asli, tapi nonaku adalah putri keluarga terhormat. Pasti tidak pakai palsu, mungkin tertipu. Kamu! Giok di leherku ini warisan leluhur. Dulu mau disumbangkan ke negara. Tapi pemimpin saat itu bilang, dia sudah menyumbangkan masa mudanya untuk negara. Kalau warisan leluhur, lanjutkan saja. Tak disangka istri wali kota keturunan tentara merah. Bajuku sudah siap, saya bantu ibu pakai. Baik. Wah, baju ini membuat ibu terlihat sangat elegan. Benar, tubuh ibu terawat dengan baik. Tukang jahit ini sangat hebat. Aku juga mau dibuatkan, adik penjahit. Masih menerima pesanan? Aku mau pesan juga. Bayaran bukan masalah. Bisa, aku punya pabrik garmen sendiri. Di kota sebelah, bisa datang kalau ada waktu. Ada baju jadi untuk dicoba, yang mau pesan. Bisa datang saya. Cari pelanggan sampai ke sini? Ini tempat untuk pedagang kotor seperti kamu? Pabrik garmen kecil, sombong apa? Nonaku merendahkan pedagang? Kalau tak salah, ayahmu juga kaya dari bisnis. Kamu bisa pakai emas permata hari ini. Karena pedagang yang kau rendahkan. Jangan marah, keponakan, dia masih muda. Cepat minta maaf. Bodoh seperti kura-kura baru lahir. Kamu cuma wanita tua jelek, berani-beraninya mengkritikku. Kamu mabuk, security bawa dia keluar. Apa? Jangan sentuh aku. Pergi, jangan biarkan dia mengganggu ketenangan semua orang. Keterampilan menjahit nona ini benar-benar hebat. Aku ingin memesan beberapa baju untuk istriku. Anggap saja untuk keponakanku, biarkan aku menyerobot antrian dong. Tentu saja, Pak Wali Kota mungkin belum tahu. Sebelumnya aku dan Jiang Cheng taruhan dengan putri grup Kiao. Taruhan bahwa aku bakal buka toko baju. Dan pabrik tekstil yang semua pekerjanya perempuan. Makanya, aku kesini buat cari pesanan. Terima kasih juga kepada Pak Wali Kota yang sudah menangkap penghasilanku. Oh, taruhan itu memang tidak aku ketahui. Pabrik perempuan? Bagus. Seperti kata orang bijak, perempuan bisa memikul setengah langit. Pabrikmu ini membebaskan kita perempuan dari urusan rumah tangga. Kembali ke masyarakat. Xiao Zhao, aku dukung kamu. Semangat! Kalau ada kebutuhan, langsung saja cari aku. Ya ampun, pabrik yang semua pekerjanya perempuan? Luar biasa! Kerasa, dengan keahlian nona ini, pasti bisa. Lihat saja bajunya juga sangat cantik. Kainnya juga beda dari yang biasa. Mungkin dia punya resep rahasia. Kuharap dia menang taruhannya. Dengan pemimpin perempuan seperti ini, kita punya peluang lebih besar. Nona, keluarga kami juga punya pabrik tekstil. Bagaimana kalau nanti kita bicara kerjasama? Tentu saja baik. Namaku Zhao Nansing. Senang bertemu denganmu. Bos Zhao, selamat jadi pemilik pabrik tekstil terbesar di negaramu. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Louis yang mau tanda tangani kontrak 100 tahun dengan kami. Produk perusahaanmu sangat laris di negara kami. Anda juga pedagang paling profesional yang ku kenal. Tentu saja partner terbaik kami. Oh dear, I sayang. Have a boyfriend. Kingar kamu bilang panyu pekar. Have you aku punya lagi. Tidak. Dia tidak perlu. Bos Lu, Raja Perdagangan, sudah lama mendengar namamu. Ternyata kalian pacaran? Wah, bos lu belajar bahasa Inggris kapan? Harus bisa, biar tahu. Kalau ada yang mau membawa kabur calon istriku. Tidak akan kabur. Soalnya bos lu itu cowok ganteng banget.